Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bihidayatihi yahtadid dhalun wa bitaufiqihi yartaji'ud dhalimun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama melanjutkan hancak kita, program lebih dekat dengan Al-Quran. Kita lanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah dan masuk ke ayat 23 kalau tidak salah. Betul? Ya. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 23 insyaallah dengan beberapa ayat sesudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ u'iddat lil kafirin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu هذا الذي
الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Baik teman-teman, 3 ayat ya. Baik, sebelum kita terjemahkan, terlebih dahulu kita mengingat kembali apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Diawali dari seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia untuk senantiasa menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian Allah menegaskan siapa Allah itu, siapa Rob itu, sekaligus menjadi kelayakan. Kenapa harus disembah? Maka ditegaskan bahwa Allah itu yang telah menciptakan semua manusia. Baik orang-orang sebelum kita, orang-orang yang ada pada zaman kita, baik ataupun orang-orang yang nanti pada masa yang akan datang, semuanya adalah diciptakan oleh Allah ya. Kemudian Allah juga menegaskan kekuasaannya menurunkan air dari langit atau hujan, yang dengan sebab turunnya hujan itu maka keluar beraneka ragam buah-buahan sebagai rizki bagi kalian manusia yang diseru untuk menyembah kepada Allah. Oleh sebab itu kata Allah, jangan pernah kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan ya, sembahan-sembahan selain Allah, padahal kalian mengetahui. Nah, di ayat 23 kelanjutan ayat sebelumnya Allah berfirman, wa in, dan jika kuntum, keadaan kalian, yang dimaksud manusia tadi, fi roibin, fi berada, roibin di dalam keragu-raguan. Di ayat awal ada kalimat dzalikal kitabu la roiba. Nah sekarang sama fi roibin, karena ada huruf jar maka jadi roibin ya. Dan jika keadaan kalian berada dalam keragu-raguan akan apa? Mimma, dari apa yang nazzalna, telah kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, fa'tu, maka datangkanlah oleh kalian semua, hei orang yang merasa ragu akan apa yang Allah turunkan kepada hambanya tadi, yaitu Al-Quran. Kalau merasa ragu, fa'tu, datangkan oleh kalian, buat oleh kalian, bisuratin, satu surat, min mislihi, dari semisal Al-Quran tersebut ya. Wad'u, dan ajaklah oleh kalian semua, hei orang yang merasa ragu terhadap Al-Quran, syuhada'akum, ini jamak taksir dari syahid ya. Syuhada itu saksi-saksi kalian, teman-teman kalian, min dunillahi, dari selain Allah, in, jika kuntum, keadaan kalian, shadiqina, orang-orang yang benar. Jadi ayat ini menantang ya kepada orang-orang yang merasa ragu akan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jauh kita lihat Nabi Muhammad disebut oleh Allah ala abdina ya. Ini serumpun dengan apa yang kemarin kita bahas, ya ayuhan nasu budu.
Wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina. Kalimat abdina ini ya serumpun dengan ya ayuhan nasu budu yang kemarin. Ya. Oh budu. Kalimat ini masdar dari abada. Kemarin sudah ya. Ya budu abdan. Nah, ini dia. Abdan. Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini oleh Allah disebut abdan. Ala huruf jar, abdan jadi kasroh. Abdi diidofatkan dengan na. Nahnu domir pengganti kepada Allah. Atas hamba kami. Nabi Muhammad disebut abdan atau abdun karena Nabi Muhammadlah satu-satunya yang menjadikan atau sebagai contoh dalam rangka melakukan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Kemarin kan ibadah itu sudah disebutkan secara bahasa al-khudu'u wa tadallulu. Tunduk dan merendahkan diri. Nabi Muhammad disebut abdun atau abdina atau abdullah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menjadi contoh yang paling baik bagaimana cara melakukan ketundukan dan kemerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti petunjuknya. Artinya, kalau ada seseorang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi, itu Abdullah. Yang diperintahkan Allah dicontohkan oleh Nabi. Nabi disebut Abdun. Tapi sebaliknya kalau kemudian ada orang yang melakukan aktivitas-aktivitas dan menganggap itu ibadah, tapi ternyata Nabi yang jauh-jauh hari oleh Allah disebut Abdina tidak melakukan hal tersebut, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat orang tersebut tidak termasuk Abdullah. Karena melakukan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang Nabi sendiri disebut Abdullah tapi tidak melakukan, begitu. Konsekuensinya seperti itu ya. Karena Nabi itu uswatun hasanatun, contoh yang paling baik. Tidak ada lagi contoh yang paling baik dalam mengabdi, dalam melakukan ketundukan, dalam melakukan ibadah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini harus kita garis bawahi terlebih dahulu karena ada kaitan dengan ayat ya ayuhan nasu budu, hai manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian, ibadahlah kepada Tuhan kalian. Nabi sebagai manusia yang kemudian Allah sebutkan abdun, yang sudah melakukan ibadah penyembahan kepada Allah dengan sangat-sangat sempurna. Maka inilah menjadi contoh satu-satunya dalam melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ayuhan nasu budu atau wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian berada di dalam keraguan-raguan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, dari apa yang telah kami turunkan ala abdina, mimma nazzalna ay Al-Qur'an. Mimma nazzalna itu yang dimaksud Al-Qur'an. Teman-teman, Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya sampaikan beberapa kali bahkan bahwa yang namanya mukjizat arti asalnya melemahkan. Mukjizat itu. Jadi setiap mukjizat yang diberikan kepada Nabi mempunyai faidah untuk melemahkan apa yang tengah digandrungi, dikuasai, dimampui oleh umat pada saat itu. Contoh, Nabi Shalih alaihi salam ya, diutus kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud sedang memiliki kegandrungan, membuat bukit-bukit diukir sedemikian rupa sehingga menjadi ukiran-ukiran yang sangat indah, yang nyaris seperti hidup ukiran-ukiran tersebut.
Kalau membuat ukiran bergambar pohon, maka seolah-olah pohon itu bergoyang-goyang. Saking hebatnya mereka membuat ukiran-ukiran tersebut. Gambar apa namanya 3 dimensi, sebenarnya mun ayeuna mah binatang dan sebagainya nyaris mirip. Maka kemudian Nabi Shalih alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah beliau memahat batu, tapi kemudian dari pahatannya itu keluar unta hirup, kemudian hamil lagi, melahirkan lagi unta anaknya. Ini jelas melemahkan apa yang tengah mereka gandrungi kuasanya pada saat itu. Tidak ada seorang pun yang mampu membuat seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Shalih alaihissalam. Ya, Nabi Isa umpamanya, atau Nabi Musa terlebih dahulu, diberikan mukjizat oleh Allah, diantaranya tongkat yang dia selalu bawa kemana-mana dilemparkan menjadi ular. Tangan yang dia masukkan ke dalam ketiaknya diangkat menjadi putih bercahaya, berkilau-kilau cahayanya. Nah, kenapa Nabi Musa diberikan mukjizat seperti itu? Pada saat itu umat sedang gandrung terhadap ilmu sihir. Ya, kita tahu dalam surat Al-A'raf betapa Nabi Musa dikepung ku 72, dalam sebuah riwayat 72 penyihir, yang masing-masing penyihir melemparkan tambang, melemparkan ranting, ya, kayu dan lain sebagainya, kemudian berubah menjadi ular. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa diantaranya dilemparkan tongkatnya menjadi ular yang sangat besar, dan kemudian mampu menelan ular-ular yang mereka lemparkan tadi. Ini mukjizat, melemahkan. Sehingga pada akhirnya para penyihir itu mengatakan beriman kepada Nabi Musa dan kepada Tuhannya Musa dan Harun. Nabi Isa pun demikian, diberikan mukjizat untuk melemahkan apa yang sedang digandrungi umatnya. Di tengah-tengah umat Nabi Isa alaihissalam pada saat itu, masyarakat atau umat tengah gandrung mempelajari ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Maka mukjizat diberikan kepada Nabi Isa melemahkan apa yang mereka kuasai pada saat itu. Nabi Isa diberikan kemampuan untuk menyembuhkan orang yang buta permanen sampai menjadi orang yang melihat. Orang yang kena penyakit kusta atau lepra yang tidak kunjung bisa sembuh oleh mereka, dokter-dokter ahli pada saat itu, tapi dengan Nabi Isa alaihissalam sembuh. Itulah mukjizat. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an? Karena di tengah-tengah masyarakat pada saat itu tengah gandrung-gandrungnya ilmu kesusastraan. Banyak para ahli bahasa yang kalau kemudian dia mengungkapkan sesuatu, kalau sesuatu itu berupa kesedihan, banyak orang-orang yang mendengarnya kemudian menangis. Kalau kegembiraan, banyak yang kemudian merasa gembira. Kalau sesuatu yang membangkitkan semangat, membuat mereka semangat luar biasa. Saking indahnya, saking hebatnya bahasa-bahasa yang mereka susun. Maka kemudian Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan mukjizat oleh Allah, Al-Qur'an. Yang ternyata nilai ketinggian bahasanya, keindahan bahasanya, keserasian kalimatnya dan lain sebagainya mampu melemahkan apa yang sedang mereka gandrungi pada saat itu. Maka Allah menantang dalam ayat ini, wa in kuntum fi raibin, jika kalian berada dalam keraguan-raguan, siapapun termasuk orang-orang yang ahli dalam bidang kebahasaan. Padahal sesungguhnya mereka hati kecilnya mengakui apa yang diucapkan Muhammad itu bukan bahasa Muhammad. Tidak mungkin seorang Muhammad yang ummi mampu merangkai kata-kata yang sedemikian indah, sedemikian serasi, bahkan mampu menyampaikan berita-berita gaib dari yang dulu, yang tidak dialami oleh mereka, atau berita gaib yang pada saat itu masih gaib tapi kemudian terjadi gitu.
Atau berita masa datang, goib tentang masa datang diceritakan semua melalui lisannya Nabi Muhammad. Dan mereka mengakui hatinya ini bukan buatan Muhammad. Tapi lidah mereka kemudian tidak menyatakan itu. Maka oleh Allah ditantang dalam ayat ini sekali lagi, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna, dan jika kalian berada dalam keraguan-raguan dari apa yang telah kami turunkan atas hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimman nazzalna Al-Qur'an, fa'tu, perihal amr nih, maka datangkanlah oleh kalian, maka buatlah oleh kalian bisuratin, satu surat min mislihi, semisalnya. Tekudu 114 surat, sasurat sok yang para ahli bahasa silakan bikin yang semisal Al-Quran. Bahkan tantangan berikutnya kata Allah, kalau tepede kusorangan sok ajak wad'u syuhadaakum, ajak oleh kalian syahid-syahid kalian, saksi-saksi kalian yang sama-sama mempunyai keahlian di bidang itu, ataupun hanya sekedar yang memberikan semangat untuk membuat, silakan ajak oleh kalian selain Allah. In kuntum shadiqin, jika keadaan kalian itu orang-orang yang benar. Nah, bagaimana sikap mereka menghadapi tantangan ini gitu? Mereka tidak mampu melakukan itu. Bukan artinya Allah mencabut kehebatan mereka dalam merangkai kata-kata. Tapi memang mereka mengakui sejujur-jujurnya tidak akan ada yang mampu menyaingi bahasa Al-Quran. Gitu. Ya. Tapi karena kedengkian mereka, tetap tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan menggebu-gebu untuk memusnahkan Islam. Buktinya naon? Ada peperangan dengan mereka. Gitu ya. Nah, maka di ayat selanjutnya kata Allah, fa'illam taf'alu, fa'in, maka jika lam tidak bisa, taf'alu kalian mengerjakannya, kalian melakukannya, kalian membuatnya, walan taf'alu. Nah ini hebatnya, walan taf'alu, lan itu menunjukkan keabadian selama-lamanya. Walan tardo ankal yahudu wala nasara. Kata Allah, jika kalian lam taf'alu, kemudian ditegaskan walan taf'alu, jika kalian tidak bisa mengerjakannya, membuatnya, yang semisal Al-Quran yang ditantang satu surat tadi, walan taf'alu, dan selama-lamanya kalian tidak akan bisa membuatnya. Ini menunjukkan bahwa yang menantang ini benar-benar yang maha benar. Punten, saya ilustrasikan yang mudah saja begini. Sebut juara tinju selalu mengatakan I am the best. Saya yang terbaik. Sok buktikan siapapun. Ada nunang tang, dilawan ku penang tang eleh. Bisa kejadian seperti itu kan? Ada juara baru. Cek juara baru, I am the best. I am the one. Dan lain sebagainya. Merasa diri paling hebat, paling tinggi, paling jago. Tapi ternyata di atas langit ada langit. Ada lagi yang lebih jago. Terus gitu. Tapi Quran Allah menantang kepada mereka, jika kalian tidak bisa membuat semisal Al-Quran, dan kalian memang tidak akan bisa. Kapan? Selama-lamanya. Tidak akan pernah bisa membuat semisal Al-Quran. Bahkan nanti di ayat lain, jangankan satu surat kan, 10 ayat dipiwarangku Allah, disuruh oleh Allah, tetap tidak ada yang bisa. Ini tantangan menegaskan bahwa yang menantang itu yang maha benar gitu. Yang memberikan tantangan, sok saha nu wani ka urang ayeuna, segitulah. Moal bisa aya nu ngelehkeun urang, ternyata eleh juarana teh. Nah, ini tidak berlaku bagi tantangan yang Allah sampaikan kepada siapapun. Dan tantangan ini berlaku sepanjang masa. Tidak hanya pada masa Nabi Muhammad berhadapan dengan musyrikin Mekah atau Yahudi Nasrani Madinah, ya,
atau musyrikin Madinah sekalipun, ini berlaku sepanjang masa sampai masa sekarang, bahkan masa yang akan datang ini tetap tidak akan ada yang mampu seorang pun membuat semisal Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizat sepanjang masa, ya. Kalau mukjizat nabi-nabi yang lain setelah nabi itu tidak ada kan diganti lagi. Kalau ini mah karena nabi terakhir, maka mukjizatnya pun mukjizat terakhir dan berlaku sepanjang masa. Nah, di orang suka aya bahasa sugan we aya mukjizat. Moal aya apa nabi ke irah ge mukjizat mah. Karena mukjizat mah diberikan kepada nabi, kecuali mun bapak nabi gitu. Ya, di orang suka aya bahasa gitu. Ah, ini mah menunggu mukjizat dari Tuhan. Emang ente siapa gitu. Nah, ada mukjizat mah peristiwa yang luar biasa, di luar nalar dan diberikan hanya kepada nabi gitu. Nah, ya, jadi jelas dengan tantangan ini kalian tidak akan pernah bisa selama-lamanya. Konsekuensinya, kalaulah kalian tidak akan bisa dan memang kalian tidak akan pernah bisa sepanjang masa, kata Allah, fattakun naro. Ya. Maka oleh sebab itu, karena kalian memang tidak mampu menyaingi Al-Quran, membuat semisal Al-Quran, fattaku, maka hindarilah oleh kalian, maka takutlah kalian, maka peliharalah diri kalian, nar, dari api neraka. Ya. Kalau kalian mengakui bahwa kalian itu tidak mampu membuat semisal Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, agar selamat, pelihara diri kalian dari api neraka. Fattakun naro allati yang. Ini isim mausulnya dengan allati, tidak dengan alladzi. Karena isim mausul itu ada alladzi, ada allati. Nah, bedanya apa? Ini untuk muzakkar. Nah, ini untuk muannas. Mana muannasnya di sini? An-nar. Meskipun tidak ada tak marbuto, an-nar termasuk mu'anas, maka isi mausulnya pakai allati. Maka peliharalah oleh kalian, maka takutlah kalian an-naro, akan api neraka, allati yang waquduha, kayu bakar api neraka, atau bukan bahan bakar api neraka itu hanya kembali kepada an-nar. Yang bahan bakar api neraka itu dua, an-nasu, manusia, wal hijaratu, hiji dua batuna, seueur hijaroh, dan batu-batu. Kalau batunya satu, hajar, ya, hajar. Awas jangan seperti supir yang baru kerja di Arab. Karena ada cerita, kata dunungannya, hajar, hajar, hajar. Maksudnya ya batu diharap gitu. Supirna orang Indonesia anyar teu apal, tabrakeun kata dihajar. Nah itu isi mufrad ya. Hajar satu batu, hijaroh batu-batu banyak. Kalau kamu tidak mampu, maka takutlah kalian semua, hai manusia, terhadap api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Manusia yang mana? Kalau kita kelompokkan ayat-ayat pertama dalam surat Al-Baqarah, 3 kelompok manusia, yang satu muttaqin, ya, kemudian ada yang kafir, ada yang munafik. Maka an-nar ini peruntukan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik. Apakah kafir i'tiqadi dan munafik i'tiqadi saja? Jawabannya ternyata di lapangan ada manusia-manusia yang mengaku beriman, tapi kemudian dia kafir amali, bukan i'tiqadi. Kalau i'tiqadi menyebabkan khalidina fiha, kekal dalam nerakanya. Ada orang-orang yang kafir amali, orangnya mengaku muslim, kemudian dia tidak menyekutukan Allah, tapi mengingkari perintah-perintah Allah, bahkan masih berani melakukan larangan-larangan Allah, maka itu termasuk kelompok kafir juga, tapi kafirnya amali. Selama dia tidak menyekutukan Allah, maka
tidak menyebabkan kekal di dalam nerakanya. Demikian pula orang-orang yang munafik secara amali banyak di kita juga, bukan i'tiqadi. Karena munafik i'tiqadi mah kafir-kafir keneh, ya sudah diterangkan ketika membahas orang-orang munafik. Munafik itu kafir yang pengecut. Tapi ada dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim tapi munafik amali, beramal seperti orang-orang munafik. Itu pun sama, masuk dulu ke dalam neraka tapi tidak menjadi kekal abadi. Inilah hebatnya nikmat iman dan Islam. Saancur-ancurna orang anu ngaku iman ke Allah, saancur-ancurna orang anu ngaku muslim, tetap ada jaminan dari Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Matak nikmat yang sangat besar ini teh. Tapi sasoleh-solehna, bukan sasoleh-solehna, sebaik-baiknya orang di luar Islam, sebaik-baiknya orang yang tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan pernah satu amalnya pun masuk kategori amal soleh. Paling dihukumi baik saja menurut adat. Pagaweana teh alus si eta teh, soleh tidak. Kenapa? Karena soleh harus jelas titik pemberangkatannya, iman heula gitu. Ya, jadi saancur-ancurna orang Islam tetap mendapat jaminan untuk mendapatkan surga Allah melalui proses, tetapi sebaik-baiknya orang di luar Islam tidak akan pernah dia sampai kepada jangankan surga, pakarangan surga pun tidak, halaman surga pun tidak, bahkan ngangse sengitna surga ge gitu. Maka ini kenikmatan yang besar bagi kita semua. Kita berada dalam lingkungan iman dan Islam, dibesarkan oleh orang tua kita yang muslim. Tidak seperti teman-teman yang lain mencari petunjuk karena dibesarkan oleh lingkungan yang bukan muslim. Ya, maka pelihara nikmat tersebut. Nah, di sini disebutkan uiddat lil kafirin, ujung ayatnya. Uiddat ini fiil madi majhul. Ya. Uiddat disediakan. Kenapa pakai ta? Karena yang disediakannya anar, gitu. Kalau boleh tidak diinikan naibul fa'ilnya, tidak mustatir, uiddat annaru lil kafirin. Ya. Disediakan neraka itu bagi orang-orang yang kafir, ya. Kafir yang disebut dalam ayat sebelumnya yaitu a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kafir yang disebut dalam ayat berikutnya tentang orang-orang munafik itu pun kan sama, orang-orang kafir, ya. Jadi teman-teman, tantangan yang Allah sampaikan ini ternyata mereka tidak mampu untuk membuatnya pada masa itu, meskipun dibantu banyak orang, betapapun Allah tidak mencabut kemampuan mereka untuk membuat bahasa-bahasa yang indah, tapi tidak mampu menandingi Al-Quran, dan kemudian tantangan ini akan tetap berlaku sepanjang masa. Ya, bilih aya nu panasaran zaman kiwari hayang membuat, silakan. Tapi tetap walan taf'alu, tidak akan pernah bisa membuatnya. Ada orang-orang yang berupaya membuat kena ketahuan palsunya. Termasuk kelompok-kelompok yang mempunyai Al-Quran, ya, Al-Quran yang lain. Itu ada surat-surat yang lain, tapi ternyata bahasanya tidak seindah Al-Quran. Ya. Nah, di ayat selanjutnya, inilah gaya bahasa Al-Quran, senantiasa menampilkan sesuatu yang berpasangan, kontradiktif tapi diinikan. Ini bercerita tentang orang kafir. Di ayat 25, Allah bercerita tentang yang berbeda sebagai perbandingan. Diawali dengan fi'il amr wa basyir. Itu fi'il amr, Pak. Ya. Fi'il tidak ada yang harokatnya kasroh ujungnya. Ya, kalau ain fi'ilnya ada yang kasroh, tapi fi'ilnya sendiri tidak ada yang kasroh, paling jajem. Nah, ini kenapa kasroh? Kasroh di sini adalah bukan harokat yang sebenarnya, karena harokat yang sesungguhnya basyir. Basyaro yubasyiru, basyir. Basyaro yubasyiru. Pakai saddah, basyaro yubasyiru.
Fi'il amarnya basyir. Basyir. Ini artinya kabar gembira. Memberi kabar gembira. Kalau ini karena fi'il amar, berikanlah kabar gembira. Atau gembirakanlah dengan kabar gembira. Wabasyir. Oleh siapa? Di sini ada domir yang diperintahnya anta. Dan berilah kabar gembira olehmu, hai Muhammad. Ini perintah Allah kepada Nabi untuk memberikan kabar gembira. Ya. Setelah tadi ada ancaman, disebutnya apa? Tarhib. Ya. Bukan hak kecil, haknya hak besar. Kalau hak kecil tarhib apa? Sebentar lagi ada tarhib Ramadan. Itu hanya hak kecil Pak ya. Kalau hak gede tarhib. Nah, itu artinya ancaman. Nah, ayat-ayat yang tadi termasuk ayat tarhib, bukan hib, tapi tarhib. Ayat-ayat ancaman kepada orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran, maka bagian mereka akan ada di neraka. Nah, ayat ini termasuk yang sebaliknya, targhib. Ayat yang memberikan rangsangan, motivasi, semangat, gitu ya. Kata Allah, wabasyir, dan berikanlah kabar gembira olehmu Muhammad. Diwasolkan wabasyiril ladzina, ya. Berikanlah kabar gembira olehmu Muhammad kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Beriman saja tidak. Wa amilus solihati, dan mereka yang mengerjakan kesolehan-kesolehan. Kalimatnya jama' muannats salim, as-solihati. Tidak hanya satu bentuk kesolehan, tapi beraneka ragam kesolehan. Kita terangkan dulu. Amanu, mereka yang benar-benar iman. Serasi antara hati dan ucapan. Tasdikun bil qalbi, meyakini dalam hati akan la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, kemudian diikrarkan dengan lisan. Itu iman yang sebenar-benarnya. Karena ada orang yang mengikrarkan dengan lisan tapi hatinya tidak. Siapa? Munafik. Dalam surat Al-Munafikun, idza ja'akal munafikuna qalu nashhadu innaka rasulullah. Mereka berikrar. Ya, dan apabila datang kepadamu Muhammad orang-orang munafik, qalu, mereka mengucapkan, nashhadu, kami bersaksi, annaka la rasulullah, bahwa sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Saksinya ternyata dusta. Kenapa? Karena tidak diikuti dengan hati, tidak tasdikun bil qalbi, hanya ikrar bilisan aja. Nah, orang yang beriman sebenar-benarnya mah antara hati dan lisannya serasi, sama. Hatinya mengatakan beriman, maka lisannya pun mengatakan beriman. Itu iman yang sesungguh-sungguhnya. Tidak cukup hanya tasdikun bil qalbi, ikrar bilisan, dibuktikan dengan amal. Wal amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuhnya. Itu orang yang beriman yang sesungguh-sungguhnya. Tapi di lapangan ada yang berikrar tidak beriktikad. Ada juga yang berikrar dan beriktikad kemudian beramal, gitu. Ya. Kebalik. Beriktikad, berucap tapi tidak beramal, ada. Banyak. Ya, itu disebutnya kelompok fasik. Ya, kalau tadi tidak beriktikad, berikrar, munafik. Kalau dia beriktikad, berikrar, tidak beramal, fasik disebutnya. Orang-orang fasik. Nah, ini berikan kabar gembira olehmu Muhammad kepada orang-orang yang beriman, kemudian dia itu mengerjakan amal soleh sebagai wujud pembuktian keimanannya. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh mengaku beriman, tidak benar keimanan seseorang kalau tidak dibuktikan dengan amal soleh, gitu. Ya. Nah, kemudian apa tuh hari amal? Amal teh sering saya sampaikan adalah aktivitas yang dilakukan dalam keadaan sadar, eta amal. Lamun teu sadar terjadi amal. Ya, sadar melakukannya berarti jadi amal. Bisa amal soleh, bisa amal
salah gitu. Ya. Bapak membunuh tapi keur ngalindur, amal sanes. Tapi keur ngalindur kan, sadar teu? Teu sadar teu jadi amal. Teu dicatat jadi amal. Da bohongan maehan ge ngalindur kan asa kacida teuing gitu. Ngalindur nepi ka maehannya ieu mah kan contoh. Nah, Bapak ngalindur ujuk-ujuk sholat tahajud. Tapi ngalindur, Pak. Terjadi amal. Kenapa? Dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Kalau dilakukan dalam keadaan sadar, baru jadi amal. Nah, pertanyaan selanjutnya, soleh tidak? Nah, soleh itu sangat tergantung. Satu, ada nggak perintah Allah? Dua, cocok nggak dengan apa yang dikerjakan Rasulullah? Baru itu menjadi soleh. Amal soleh dilakukan dalam keadaan sadar dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan ada perintah dari Allah, baru itu amal soleh. Dilakukan dalam keadaan sadar, dilakukan dalam keadaan khusyuk, tapi tidak ada perintah dari Nabi, tidak jadi amal soleh, Pak. Gitu. Makanya Quran menegaskan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Ya, meskipun sedikit, kalau tergolong ahsan baik, itu amal yang menjadi penolong kita kelak di akhirat. Tapi banyak sekali amalnya ketika dicek tidak, atau justru banyak yang tidak dicontohkan oleh Nabi, gugur amal solehnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rodun, kata Nabi. Siapa yang beramal dengan sebuah amal tapi tidak ada perintah dariku untuk melakukan amal tersebut, fahuwa rodun, amal itu tertolak. Capek gawe teu kapake, leheung mun tertolak kungkul. Laporan kita ditolak oleh atasan kita, revisi, ganti. Mungkin di ditu mah teu aya, tertolak direvisi, tidak. Ya, tidak bisa direvisi. Justru ini menjadi penyebab datangnya murka Allah. Ya. Karena melakukan sesuatu berarti sudah berani membuat syariat baru, padahal hanya Allah yang berhak membuat syariat gitu. Ya. Nah, jadi amanu wa amilus solihati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu yang seperti tadi. Diberikan kabar gembira olehmu Muhammad. Berikanlah kabar gembira oleh Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beraneka ragam amal soleh. Apa kabar gembiranya? Anna lahum. Ana menunjukkan keseriusan. Sesungguhnya, benar-benar, bukan heureyan. Lahum bagi mereka, yaitu bagi yang amanu dan amilus solihati, jannatin. Perhatikan, jannatin pun jama mu'annas salim, bukan jannatin, bukan pendek, tapi jannatin. Kalau mufrad jannatin, satu surga. Kalau jannatin, surga-surga. Ini menunjukkan surga itu tidak satu, ya, banyak levelnya sesuai dengan level keimanan dan kualitas amal soleh seseorang. Ya, ada yang ditempatkan di surga yang paling tinggi, ada yang ditempatkan di tengah-tengahnya, ada yang ditempatkan di paling bawah surga. Bahkan aya dina emper surga. Tapi emper oge surga gitu. Hoyong di emper, hoyong di pangluhur, nah ya, itu kan kita pun semua pun terbuka, ya, umum ayatnya untuk mendapatkan surga yang paling atas. Ketika kriterianya terpenuhi untuk menempati surga yang paling atas. Apa kriterianya? Silakan buka surat Al-Mu'minun awal. Ya, di sana ada kriteria orang yang layak mendapatkan Firdaus, mendapatkan warisan surga Firdaus. Ayatnya umum, tidak hanya berlaku untuk Nabi, tapi berlaku bagi semua orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, dan seterusnya. Siapa yang orang beriman? Siapapun gitu. Baik zaman yang dahulu, sekarang, yang akan datang, selama dia memenuhi persyaratan itu, mereka berhak mendapatkan Firdaus.
Nah, ternyata bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sesungguhnya bagi mereka ada surga-surga, lahum jannatin, ya, ada surga-surga tajri, pakai ta karena di sini muannas, jannatin tajri mengalir, min tahtiha di bawah surga-surga itu al anharu, jadi fa'il dari tajri, ya. Anharu jama taksir dari nahrun. Nahrun satu sungai. Anhar sungai-sungai. Jadi bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu, bagi mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Sebuah gambaran yang sangat indah di masa dulu itu. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah manusia-manusia yang hidup di padang pasir yang tandus. Jarang melihat rerumputan, jarang melihat sungai. Maka ketika diberitakan surga itu, jannah itu adalah ada sungai-sungai mengalir di bawahnya, tergambar keindahannya. Gitu. Kurang kegambar tuh? Ah, loba atuh cenah sungai mah, loba atuh cenah taman-taman yang indah mah. Tapi sesungguhnya gambaran sesungguhnya surga itu jauh di luar yang kita bayangkan. Sampai di hadis qudsi Allah mengatakan berkaitan dengan surga, a'dadtu li'ibadi mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang beriman sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, tergambar oleh hati. Itu yang dimaksud surga. Terlihat oleh mata belum? Iya, karena belum ke sana. Belum terdengar oleh telinga, banyak di Al-Quran disebutkan keindahan surga. Kenapa Allah sebut belum terdengar oleh telinga? Karena yang digambarkan di dalam Al-Quran keindahan surga itu hanya sebatas apa yang kita bisa bayangkan. Manusia mempunyai kemampuan yang terbatas untuk membayangkan sesuatu. Maka maksud Allah belum terdengar oleh telinga, maksudnya adalah ketika sampai di sana ternyata tidak ada apa-apanya yang diceritakan dalam Al-Quran dengan yang sesungguh-sungguhnya. Tidak terbayang juga oleh hati manusia. Makanya nanti penduduk surga mah yang keluar dari lisannya itu pujian-pujian kepada Allah. Ya, subhanallah, walhamdulillah, segala macam. Tidak ada Pak ngobrol Piala AFF Indonesia kalah, nggak ada. Semuanya pujian-pujian kepada Allah, ya. Nah, itu keindahan surga. Kemudian Allah menceritakan sedikit ya keberadaan manusia di surga. Kata Allah, kullama, setiap ruziku, diberikan rizki, mereka diberikan rizki, ada wawu jamaknya di sana. Mereka diberikan rizki minha, darinya, dari surga-surga itu, gitu ya. Perhatikan kalimatnya dengan madi majhul lagi, gitu ya. Tidak maklum. Kalau dimaklumkan, razaqallahu, Allah memberikan rizki minha, dari surga itu. Kemudian Allahnya failnya dibuang jadi ruziku, mereka diberi rizki minha, darinya, dari surga itu. Apa rizkinya? Min menunjukkan sebagian, tidak hanya itu saja, hanya sebagian rizki yang Allah sebutkan di sini, yaitu min samaroti, dari buah-buahan. Jadi Pak, jelas tegas bahwa nanti di surga ada buah-buahan. Dalilnya apa? Ini diantaranya. Penduduk surga diberi rizki buah-buahan. Apakah hanya buah-buahan saja? Ini kalimatnya menggunakan min lil ba'di, kata para ulama. Min menunjukkan kesebagian saja, bukan hanya buah-buah saja, tapi sebagian. Min samaratin rizqan, sebagai rizki. Qalu, mereka berkata. Si penduduk surga itu mengatakan, orang yang beriman dan beramal soleh itu mengatakan, apa katanya? Hadzalladzi ruzikna min qablu, cenah gitu Pak. Engke urang teh lamun di surga ketika diberi buah-buahan oleh Allah akan mengatakan hadzalladzi ruzikna min qablu. Hadza ini alladzi yang ruzikna telah diberikan kepada kami min qablu sebelumnya dahulu ketika di surga.
Ini menunjukkan bahwa buah-buahan yang diberikan di surga secara tampilan sama dengan buah-buahan yang ada di dunia. Apa kira-kira alasannya? Beberapa para mufasir menegaskan alasannya kenapa diberikan buah-buahan yang penampilannya sama dengan di dunia. Supaya penduduk surga tidak ragu-ragu dengan buah yang baru pertama kali dikenal. Bu, Pak, kalau ibu mau makan buah-buahan, ada buah-buahan yang asing, langsung dihabek tuh. Kan mikir-mikir dulu. Aduh, jangan-jangan rasanya, aduh, jangan-jangan, dan lain jangan-jangan sebagainya. Maka Allah berikan buah-buahan yang mereka kenal di dunia untuk membuat mereka mantap, yakin memakannya. Duren, kumatah duren? Buah-buahan bukan? Apa yang diinginkan penduduk surga Allah berikan. Piraku di mana tangkalna tong nyebut gitu. Allah mah maha kuasa gitu ya. Yang jelas penduduk surga mah dimanjakan sekali ya. Nah, kemudian ditegaskan wa utubihi mutasabiha. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Wa utu dan mereka diberi bihi dengannya mutasabiha. Mutasabiha itu semisal tapi tidak sama, sarupa tapi teu sarua. Diberikan apel, kita sudah tahu rasa apel seperti apa. Tapi ketika diberikan apel di surga, rasanya membuat manusia terkagum-kagum. Diberikan anggur di surga, kita tahu di dunia pun banyak anggur, berbagai macam anggur kita cobai rasakan, cicipi. Tapi ketika memakan anggur di surga, beda rasanya. Inilah yang disebut mutasyabiha. Serupa tapi tidak sama. Penampilannya serupa tapi rasanya jauh-jauh lebih lezat. Kalau ada buah-buahan yang lezat di dunia, maka nanti di akhirat lezatnya berlipat-lipat-lipat. Gitu. Ini bukti dari 99 rahmat Allah yang disisakan di surga kelak. Ya. Kabita tuh? Hoyong. Sok atuh. Sok naon? Ya, kan kita masih di dunia ya. Sok heula. Pangpayuna heula. Nah, satu itu. Yang kedua, walahum dan bagi mereka pun piha di dalam surga itu azwajun. Nah, ini yang seringkali disalah diterjemahkan. Ada yang menerjemahkan azwajun apa, teman-teman? Pasangan ya. Azwajun ini jamak taksir dari zaujun. Zaujun. Nah, artinya pasangan. Arti asal zauj itu sesuatu yang satu kemudian ada pasangannya. Jadi pasangan. Azwaj ini jamak taksir, pasangan-pasangan. Ada sebagian yang menerjemahkan bidadari. Lamun diterjemahkan bidadari piomongan. Kenapa piomongan? Ibu-ibu protes. Emang penduduk surga laki-laki semua? Masa pasangannya bidadari gitu? Bidadari wungkul, emang penduduknya laki-laki semua? Tidak. Yang beriman itu, beramal soleh itu ada laki-laki, ada perempuan. Dan semuanya mendapatkan azwaj. Pasangan. Kalau laki-laki pasangannya laki-laki deui eta mah kaum Lut. Doraka gede gitu. Laki-laki diberi pasangannya perempuan, perempuan diberi pasangannya laki-laki. Kumamun suami istri salepel surgana. Pas saya atuh tuluy-tuluyan. Suamina punya pasangan, nya punya istri, istrinya ge punya pasangan. Kan ada nanti sekeluarga asup surga anu saroleh kabeh mah. Suami istri surgana salepel. Engke piomongan gitu ya. Cemburu dan lain sebagainya. Nah, maka disifati azwajnya di sini, Pak. Ada sifatnya. Nah, mutahharatun. Lihat, Pak. Ini sifat dari azwajun. Azwajun itu jamak taksir. Kenapa sifatnya tidak jamak lagi? Padahal dalam tata bahasa sifat itu harus sama dengan yang disifati dalam segala hal.
Lamun mufrad kan gitu ya. Kalau musana sifatnya. Kalau jamak. Kalau mudakar. Kalau muannas. Ternyata ini jamak taksir. Tidak ada tanda muannasnya, tidak ada ta marbuthah di sini. Tetapi sifatnya ini mufrad, satu. Ya. Tidak mutahharatun, karena azwaj itu banyak, harusnya sesuai bahasa begini. Mutahharatun untuk menunjukkan jamak. Cek tata bahasa mah kuduna kieu, wah Quran salah. Hati-hati, jangan menyalahkan Quran gitu ya. Karena tidak sesuai sifatnya gitu ya. Justru inilah yang sesungguhnya yang benar. Ketika jamak taksir disifati, maka sifatnya harus mufrad muannas. Bingung. Bingung gitu ya. Jadi ada jamak taksir sifatnya mufrad muannas. Mutahharatun isim maf'ul dari tohharo yutahhiru. Tohharo yutahhiru. Isim maf'ulnya mutahharun. Yang di, kalau isim maf'ulnya mutahhirun, yang disucikan, mutahharatun. Pasangan-pasangan yang disucikan. Awas jangan diartikan perempuan yang tidak haid wungkul. Dan pasangannya ada laki-laki. Oh berarti mun laki-laki tidak haid. Di dunia gak laki mah teu haid. Nah berarti yang dimaksud mutahharatun itu sepakat para mufasir mengatakan disucikan jiwa dan raganya. Fisik dan non fisiknya disucikan oleh Allah. Fisik perempuan yang tadinya haid kemudian tidak menjadi haid itu mutahharatun. Psikisnya apa? Kejiwaannya dina hate tesok aya penyakit dengki, penyakit cemburu dan lain sebagainya, semua oleh Allah dicabut. Penduduk surga itu tidak lagi memiliki sifat cemburu, dengki, hayang papaseaan, iri, tidak ada. Semuanya oleh Allah mutahharatun, disucikan. Nah berangkat dari sini tidak ada nanti suami cemburu ke istrinya ada punya pasangan, atau istri cemburu ke suaminya ada punya pasangan, tidak ada. Ya kok bisa? Jangan kok bisa. Pengen tahu sok kaditu. Inilah kekuasaan Allah. Kita tuh milik Allah segala-galanya. Ketika Allah ingin hendak mencabut apapun yang ada pada diri kita, maka dengan sangat mudah Allah mencabutnya. Nah termasuk ini azwajum mutahharatun, pasangan-pasangan yang disucikan. Untuk laki-laki pasangannya perempuan, untuk perempuan pasangannya laki-laki. Karena Allah itu adil ya. Jangan sampai diartikan bidadari sehingga perempuan ngararambek gitu. Ya. Bidadari. Wahum dan mereka fiha di dalam surga itu khaliduna, mereka kekal. Tuh di surga teh kekal. Sedikit saya tambahkan 5 menit ya, bisi ada salah pemahaman. Seolah-olah ayat ini menegaskan orang masuk surga itu karena amal, karena iman dan karena amal. Bertentangan dengan hadis riwayat Muslim yang mengatakan, kata Rasulullah, la yudkhila ahadakum minkum amaluhul jannata. Tidak akan masuk salah seorang di antara kalian dengan amalnya ke dalam surga. Tidak akan masuk surga salah seorang dari kalian dengan sebab amal. Ini jelas amal. Apakah ini menjadi sesuatu yang kontradiktif? Tidak mungkin Nabi bertentangan dengan Allah. Maka maksud hadis yang mengatakan tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian dengan amalnya, termasuk kata Rasulullah, wa ana, aku pun tidak. Nabi ge lebet surga teh sanes karena amal. Karena apa tuh kata Nabi? Illa birahmatin minallah. Kecuali dengan rahmat, kasih sayang dari Allah. Bicara amal, seueur mana amal urang jeung Nabi, Pak?
Sae mana amal orang sareng Nabi? Pasti Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Pang sae-saena Nabi mah ibadah. Tapi saur Nabi lebet surga sanes ku amalna. Padahal amalnya sudah sedemikian baik. Kita, wah, tidak berani Pak kemudian menyandingkan amal kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya